Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabeners, perkenalkan saya Siti Nurul Khafifah dengan NIM R0112410033. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan bagian bawah, yaitu mulai dari usus halus sampai anus, termasuk bagaimana proses makanan dicerna, diserap, hingga akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Nah, perlu kita ketahui bahwa proses pencernaan ini tidak berhenti di lambung, tetapi berlanjut di usus halus yang merupakan tempat utama penyerapan nutrisi. Nah, sistem pencernaan ini memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama ingesti atau masuknya makanan, digesti atau pemecahan makanan, sekresi pengeluaran enzim atau cairan, absorpsi penyerapan nutrisi, dan eliminasi pengeluaran sisa. Nah, semua proses ini akan kita bahas dari usus halus sampai ke anus. Setelah dari lambung, makanan ini berubah menjadi cairan yang disebut dengan kimus, yaitu campuran makanan dan asam lambung. Nah, kimus ini kemudian masuk ke usus halus yang merupakan organ terpanjang dalam sistem pencernaan. Panjangnya itu sekitar kurang lebih 6-7 meter. Nah, disinilah proses digesti lanjutan, sekresi, dan absorpsi terjadi secara maksimal. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di bagian pertama, yaitu duodenum, kimus di sini masih bersifat asam. Untuk mencegah kerusakan tubuh, mengeluarkan cairan bikarbonat dari pankreas untuk menetralkan asam. Nah, ini merupakan proses sekresi. Di sini juga terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim seperti amilase atau memecah karbohidrat, lalu lipase atau memecah lemak, dan protease atau memecah protein, serta pencernaan kimiawi empedu. Nah, menariknya, empedu ini tidak mengandung enzim, tetapi tetap sangat penting karena membantu memecah lemak secara fisik melalui proses emulsifikasi, bukan secara kimia dengan enzim. Nah, lemak itu sulit dicerna karena bentuknya itu besar dan tidak larut di dalam air. Nah, empedu ini bekerja dengan cara memecah lemak menjadi partikel kecil melalui proses emulsifikasi tadi, sehingga enzim lipase ini bisa bekerja lebih efektif. Jadi, walaupun empedu tidak mengandung enzim, perannya itu sangat penting dalam membantu proses pencernaan lemak agar lebih optimal. Dengan ukuran yang lebih kecil, lemak menjadi lebih mudah dicerna oleh enzim. Jadi sebenarnya tanpa empedu, pencernaan lemak itu tetap bisa terjadi, tetapi tidak akan maksimal. Nah, selanjutnya makanan masuk ke jejunum. Nah, disinilah terjadi absorpsi utama, penyerapan nutrisi secara besar-besaran. Nah, dinding usus ini memiliki tonjolan kecil yang disebut villi dan di atasnya ada mikrofili. Nah, villi ini penting karena memperluas permukaan usus halus. Kalau permukaan luas, maka penyerapan nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan lemak bisa terjadi lebih maksimal. Jadi, bisa dikatakan tanpa villi, tubuh akan kesulitan menyerap nutrisi dengan baik. Setelah itu, makanan masuk ke ileum. Di bagian ini, tubuh menyerap sisa nutrisi yang belum terserap sebelumnya, seperti vitamin B12 dan garam empedu. Nah, garam empedu ini nantinya akan digunakan kembali oleh tubuh, jadi tidak dibuang begitu saja. Nah, di ujung ileum ini terdapat katup ileosekal yang berfungsi sebagai pengatur agar makanan tidak kembali ke usus halus atau memastikan makanan untuk bergerak pada satu arah saja. Nah, selain pencernaan kimia,
terdapat juga pencernaan mekanik melalui yang pertama peristaltik atau mendorong makanan ke depan, lalu segmentasi mencampur makanan dengan enzim. Nah, gerakan ini itu membantu proses pencernaan dan penyerapan menjadi lebih efektif. Setelah nutrisi diserap, sisa makanan ini masuk ke usus besar. Nah, di sini fungsi utamanya usus besar adalah menyerap air dan elektrolit serta membentuk feses. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri normal yang membantu fermentasi sisa makanan dan menghasilkan vitamin seperti vitamin K. Nah, berbeda dengan usus halus, usus besar ini tidak memiliki villi karena tidak berfungsi menyerap nutrisi dalam jumlah besar. Jika terjadi gangguan, misalnya infeksi atau pergerakan usus terlalu cepat, maka air tidak sempat untuk diserap. Nah, feses ini kemudian disimpan sementara di rektum. Ketika rektumnya itu sudah penuh, akan memberikan sinyal untuk buang air besar. Nah, feses kemudian dikeluarkan melalui anus. Di sini terdapat dua otot sphincter, yaitu sphincter internal yang bekerja secara otomatis dan sphincter eksternal yang bisa kita kontrol. Karena itu, kita bisa mengatur kapan kita bisa menahan atau mengeluarkan feses tersebut sesuai dengan kondisi. Nah, proses ini tuh disebut defekasi dan termasuk dalam eliminasi. Jadi, sistem pencernaan bagian bawah ini memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh dan melibatkan berbagai proses yang saling berkaitan, mulai dari di usus halus terjadi proses digesti, sekresi enzim dan empedu, absorpsi nutrisi di usus halus, penyerapan air dan pembentukan feses di usus besar hingga eliminasi melalui anus. Sisa makanan ini dikeluarkan melalui proses eliminasi. Semua proses ini saling berkaitan dan menunjukkan bahwa sistem pencernaan ini bekerja secara terkoordinasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.